안녕? 누구신데요, 그쪽이? 멸망. Apa sih itu burnout? Burnout adalah penjelasan mendalam mengenai perilaku dan juga sikap seseorang di lingkungan kerja ketika berada di bawah tekanan yang tinggi. Burnout sendiri terdiri dari 3 unsur, yaitu kelelahan emosional, perilaku sinis terhadap pekerjaan, dan juga rendahnya profesional efficacy. 내가 그렇게 잘해줬는데 그래 즐거웠잖아. 드리는데 프로미스 나이. 괜찮으세요 부장님? 괜찮으세요 부장님? 부장님 괜찮으세요? 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 이 망할 놈의 꿈은 어떻게 40년이 지났는데도 잊혀지지가 않아. 일단 이거 커피 드시면서 좀. Apa itu work-life balance? Intinya, work-life balance adalah keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan, sehingga menghasilkan tuntutan yang seimbang antara kehidupan pribadi dengan pekerjaan. Work-life balance dapat dinyatakan sebagai cara yang tepat untuk dapat dilakukan oleh perusahaan dalam membantu karyawan supaya dapat menyeimbangkan dunia kerja dan kehidupan pribadinya. Setelah mengenal apa itu work-life balance, selanjutnya mari kita cari tahu lebih lanjut mengapa work-life balance itu penting. Work-life balance penting bagi kondisi psikis, termasuk kecerdasan emosi seseorang karena dapat meminimalkan stres. Selain itu, work-life balance juga dapat meningkatkan produktivitas. Strategi yang pertama adalah flexible work arrangement. Work-life balance dapat terbentuk jika seorang anggota organisasi mampu menangani kegiatan organisasi dan juga kondisi pribadinya dengan baik. Oleh karena itu, sebuah organisasi berperan besar untuk mengatur kadar beban kerja dan waktu kerja karyawannya. Sebuah organisasi lebih baik memberikan jadwal kerja yang fleksibel kepada karyawan. Selain itu, pekerjaan yang mereka lakukan juga harus memiliki target yang jelas dan juga tatanan yang terkoordinir. Dengan adanya tuntutan pekerjaan yang tidak mengganggu kehidupan pribadi, maka kontrol stres dapat ditingkatkan. Strategi yang kedua adalah kebijakan bagi karyawan yang berkeluarga. Menjadi seorang karyawan dan juga orang tua secara bersamaan memang tidak mudah. Perlu regulasi yang baik antara kedua dunia tersebut agar work-life balance dapat terbentuk. Perusahaan dapat mendukung terbentuknya hal ini dengan menerapkan beberapa peraturan, seperti cuti kelahiran, layanan penitipan anak di tempat kerja, tunjangan layanan penitipan anak, dan juga parental leave policy. Strategi yang ketiga adalah berikan dukungan yang tepat bagi anggota organisasi. Dukungan secara sosial, fisik, psikososial, dan unsur lain dapat membantu seorang anggota mewujudkan tugas yang diemban. Dalam hal ini, organisasi dapat mendukung anggota dengan cara memberikan pelatihan rutin, mengatur keseimbangan antara jam kerja dan juga bonus, hingga memberikan kesempatan untuk belajar dengan tim lain. Selain itu, dukungan lain yang tidak kalah penting adalah dukungan secara emosional. Contoh nyatanya adalah dukungan dari supervisor di tempat kerja, support dari teman sekantor, hingga quality time yang baik dengan anggota keluarga. Strategi yang terakhir adalah langkah sinergis pemerintah, organisasi, dan anggota organisasi. Perpaduan yang komprehensif antara negara sebagai pembuat kebijakan pekerja, organisasi sebagai sebuah tempat yang menaungi karyawan secara utuh, dan juga rekan kerja yang menggerakkan organisasi merupakan kunci utama dalam pembentukan work-life balance. Kebijakan yang tepat nantinya mampu membantu organisasi menerapkan lingkungan kerja yang juga tepat bagi karyawan. Dengan begitu, work-life balance akan dengan mudah diwujudkan. Itu dia tadi adalah penjelasan mengenai work-life balance pada anggota organisasi atau karyawan, dan juga beberapa strategi yang dapat diterapkan supaya dapat mewujudkan work-life balance di lingkungan kerja. Semoga video ini bermanfaat ya. Sekian dari kami, terima kasih dan sampai jumpa.